Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Wahyu Abdillah Somantri, STB 3933, Program Studi Manajemen Pemasyarakatan B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang apa yang dimaksud dengan BLU. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, apa sih tujuan BLU? Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Asas BLU ialah diantaranya yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara, lembaga atau pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga atau pemerintah daerah sebagai institusi induk, karena BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara, lembaga atau pemerintah daerah. Maka status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara, lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati atau wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Selain itu, pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Meskipun demikian, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan. Imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana. Selanjutnya, karakteristik BLU. Berdasarkan uraian pengertian dan asas BLU di atas, dapat dilihat bahwa ciri karakteristik dari BLU ialah A. Berkedudukan sebagai instansi di lingkungan pemerintah. B. Menyediakan barang dan atau jasa yang dijual kepada masyarakat. C. Tidak mengutamakan mencari keuntungan. D. Didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. E. Pejabat pengelola BLU dan pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil atau PNS dan atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan kebutuhan BLU. Syarat BLU yaitu suatu satuan kerja instansi pemerintah dapat diizinkan mengelola keuangan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau PPK BLU apabila memenuhi persyaratan substantif, teknis, dan administratif berikut ini. Yang pertama ialah persyaratan substantif. Instansi pemerintah yang bersangkutan menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan A. Penyediaan barang atau jasa layanan umum, contohnya pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit pusat atau daerah, penyelenggaraan pendidikan, serta pelayanan jasa penelitian dan pengujian. Pengelolaan wilayah atau kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum, contoh otorita dan kawasan pengembangan ekonomi terpadu atau KAPET. Dan B. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan atau pelayanan kepada masyarakat, contohnya pengelolaan dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah, pengelola penerusan pinjaman, dan pengelola tabungan perumahan. Kedua, persyaratan teknis.
Kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU, sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri atau pimpinan lembaga atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan kewenangannya. Dan B. Kinerja keuangan Satker instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Yang ketiga ialah persyaratan administratif. Persyaratan administratif terpenuhi apabila instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh dokumen berikut. Pertama, pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat. Kedua, pola tata kelola. Ketiga, rencana strategi bisnis. Keempat, laporan keuangan pokok. Kelima, standar pelayanan minimal. Dan terakhir, laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. Badan layanan umum dapat diidentifikasi dalam 3 rumpun utama, yaitu yang pertama, rumpun kesehatan, terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan yang dibina oleh Kemenkes, rumah sakit TNI, dan rumah sakit Polri. Yang kedua, rumpun pendidikan, terdiri dari perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi agama Islam negeri, politeknik kesehatan, serta politeknik dan balai pendidikan lainnya. Yang ketiga, rumpun lainnya terdiri dari BLU pengelola dana, BLU pengelola kawasan, BLU pengelola aset, bandara, serta penyedia barang dan jasa lainnya. Sekarang kita berlanjut kepada konsepsi BLU. Konsepsi BLU merupakan titik temu antara instansi pemerintah murni dengan badan usaha yang bertujuan komersial. BLU merupakan titik tengah serta perpaduan antara dua sektor tersebut, sehingga apabila dicermati, BLU merupakan struktur yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan bisnis secara sekaligus. Apabila instansi pemerintah biasa merupakan penyedia barang publik dan badan usaha merupakan penyedia barang privat, maka BLU merupakan penyedia barang semi-publik. Dan apabila instansi pemerintah biasa memiliki motif non-profit, serta badan usaha memiliki motif keuntungan, maka BLU memiliki motif not for profit. Frasa not for profit memiliki makna bahwa semua pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan bertujuan untuk pengembangan layanan yang dimiliki. Fleksibilitas yang memberikan keleluasan BLU bergerak dibandingkan dengan satker biasa. BLU diberikan kewenangan untuk memungut biaya atas layanan yang diberikan, melakukan utang atau piutang, pengelolaan kas, investasi, pengelolaan barang, surplus dan defisit, serta remunerasi. Mekanisme pengadaan barang atau jasa pun menjadi lebih longgar pada BLU, dengan pendelegasian pengaturannya kepada pemimpin BLU. Beberapa fleksibilitas tersebut ditujukan agar pemberian layanan pada BLU dapat segesit sebagaimana layanan serupa yang dilakukan oleh badan usaha pada umumnya. Pemberian fleksibilitas diharapkan mampu membuat BLU dapat terus memberikan layanan tanpa terkendala oleh hambatan yang biasanya terjadi pada satker pemerintah pada umumnya. Sebagai pengemban amanat dari kementerian yang menaunginya, perkembangan BLU dapat dikatakan cukup menggembirakan. Ukuran kinerja yang paling mudah dilihat nampak pada perkembangan kinerja keuangan pada BLU. Kinerja keuangan pada BLU memiliki hubungan linear dengan kinerja layanan yang dihasilkan. Pertambahan layanan yang diberikan oleh BLU akan berdampak pada pertambahan pendapatan yang diterima oleh BLU. Rata-rata porsi pendapatan BLU saat ini telah mencapai 70% dari kebutuhan belanja BLU, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan awal BLU diperkenalkan. Pada masa pertama kali BLU menggantikan para perjan, porsi pendapatan BLU masih berada pada kisaran 50% dari kebutuhan belanja BLU. Peningkatan porsi pendapatan tersebut didorong dari optimalisasi pendapatan BLU termasuk yang berasal dari penggunaan aset maupun pendapatan dari pengelolaan kas pada BLU. Meningkatnya porsi pendapatan BLU dalam membiayai layanan yang diberikan dapat diartikan pula bahwa BLU mampu memberikan layanan yang lebih tanpa menambah alokasi anggaran yang bersumber dari rupiah murni APBN. Sebuah prestasi yang layak diapresiasi terlihat dari capaian pendapatan seluruh BLU lingkup pemerintah pusat yang mampu mengimbangi bagian laba BUMN yang disetorkan ke pemerintah pada tahun 2015. Perbandingan antara pendapatan BLU dengan bagian laba BUMN mungkin tidak sepenuhnya sepadan.
Namun ketika kita berbicara pada lingkup pengelolaan keuangan negara, antara pendapatan BLU dan bagian laba BUMN memiliki kesetaraan yang sama. Dari sisi kinerja, keuangan maupun layanan, BLU telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Peningkatan pendapatan yang diraihnya memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung operasional BLU serta dalam pengembangan layanan yang dimilikinya. Namun, kesuksesan tersebut tidak berbanding lurus dengan pemahaman mengenai BLU bagi kalangan umum. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengenal BLU, meskipun pernah bersinggungan dengan layanan yang diberikan oleh BLU sendiri. Dari survei yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, 55% responden menyatakan tidak tahu apa itu BLU. Hal tersebut menjadi sebuah tanda tanya mengingat keberadaan serta lingkup layanan BLU begitu beraneka ragam dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat mengenai BLU memunculkan hipotesis bahwa masyarakat tidak merasakan perbedaan yang nyata dari pemberi layanan antara sebelum menjadi BLU maupun setelah menjadi BLU. Karakteristik BLU yang tidak sepenuhnya merupakan badan usaha maupun pemerintah memiliki kemiripan dengan akuntansi pemerintahan. Kemiripan tersebut yang seharusnya mendorong Kemenke sebagai pembina keuangan BLU menyusun literatur tersendiri mengenai tata kelola BLU secara utuh. Ketersediaan literatur yang lengkap mengenai BLU akan memicu diskusi dengan tema BLU pada berbagai forum ilmiah, sehingga bukan tidak mungkin ketika minat masyarakat untuk mengkaji BLU lebih jauh memberikan peluang semakin berkembangnya pengelolaan BLU di masa yang akan mendatang. Sekian dari saya penjelasan apa yang dimaksud dengan BLU itu sendiri. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa menjadikan ini sebagai pelajaran untuk ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.